jangka pendek kita bagaimana merubah mindset para jaksa terhadap desa ini, bahwa kita harus melindungi, mengayomi, dan membimbing. Karena keinginan cita-cita Bapak Presiden itu, pemerintahan itu tidak hanya di pusat, tapi pemerintahan yang terkecil itu harus berdiri. Porosinya sebenarnya sudah jalan. Kalau koperasi lebih fokus pada aspek produksi, bagaimana memproduksi, menciptakan barang, ya, cara-cara bekerja supaya lebih efektif, efisien seperti apa. Nah, BUMDes pada posisi pasca panennya. Oh iya. Jadi bisa dikolaborasi. Kalau itu nyambung Bisa tuh. berkolaborasi. Betul. Berkolaborasi. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua, dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Untuk Kejaksaan hebat, makin kecil. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, kembali hadir program Duo DM. Saya Dedi dan Mas, Haryadi. tetap M kan? Iya. Sebenarnya DM, M-nya Mumu. Iya. Cuman kali ini Iya, saya ada. datang untuk mengakuisisi programnya. Akuisisi, dah nggak ada lagi Mumu, menjadi Mas Haryadi. Sorry bang. Sobat Adiaksa, hari ini kita memang sengaja mengangkat sebuah tema besar yang kaitannya dengan pemberdayaan perekonomian bangsa. Iya. Ya kalau kita berbicara tentang pandemi kemarin 2 tahun lebih, luar biasa dampaknya terhadap sektor perekonomian. Betul kan? Pak. Nah, yang menarik adalah justru yang mendorong pertumbuhan ekonomi bukan dari kelas menengah atas, tapi justru dari bawah ini, UMKM. UMKM kita. Nah, Dari desa, perekonomian dari desa, desa. ini. Yang namanya perkotaan goyang-goyang, di desa Desa tetap malah resilience. berkembang. Tetap. Luar biasa. Nah, sengaja kita menghadirkan 2 tokoh sentral kalau berbicara tentang pemerintahan desa ini. Kita Ya, hadirkan kita narasumber hadir yang narasumber berkompeten. hebat. Nah, tepat. siapa aja Mas Lili? Siapa aja nih Mas Lili? Oke, yang pertama dari Bapak dari Kementerian Desa dan PDTT. Mm-mm. Dan kemudian yang kedua dari Direktur B Kejaksaan. Kejaksaan. Oke. Yang pertama Bapak Nugroho Setio Nagoro. Nagoro ini berarti orang Jawa ya beliau nih ya. Namanya Kelihatan ini. Keren. Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa pada Kemendes PDTT. Kalau Direktur B kita tahu Pak Ricardo Sitinjak ya, kita sudah siapa yang nggak populer. kenal beliau, Siapa sudah kenal beliau. populer kan gitu kan. Betul. Rupanya kedua kelembagaan itu punya arti penting dalam berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun sebuah kekuatan ekonomi desa yang luar biasa Untuk ya, pertumbuhan untuk ekonomi pertumbuhan ekonomi dan bangsa Indonesia gitu yang kan. hebat. Nah, kita mau kulik dulu nih ke Pak Dir, bukan ke beliaunya, iya betul Pak Iya. Nugroho ya. Pak Direktur Pengembangan Kelembagaan. Betul. Dan Investasi beliau dan kayaknya ekonomi. serius banget loh Iya. bawa laptop. Sudah dipersiapkan Pak Dedi. Biar pede. Pak, sebenarnya kalau berbicara BUMDes ini, Badan Usaha Milik Desa itu kan menjadi sebuah potensi pengembangan ekonomi bangsa, Pak. Sebenarnya maksud dan tujuannya dibangun BUMDes itu apa sih, Pak? Begini, BUMDes itu satu kelembagaan ekonomi di level desa ya. Kalau di level desa namanya BUMDes. Nggih. Kalau kemudian ada kerjasama antar desa disebut dengan BUMDes bersama. Nggih. Nah, tujuan utamanya adalah untuk melakukan penguatan di ekonomi. Oke. Selama ini kan secara kasat mata masyarakat kita itu sangat tergantung dengan tengkulak. Iya. Skala usahanya juga kecil-kecil. Maka diharapkan dengan ada BUMDes ini itu bisa memutus mata rantai keberadaan tengkulak. Tengkulak itu skala ekonominya ditingkatkan sehingga
ketergantungan masyarakat petani itu kepada tengkorak bisa diminimalkan. Nah, selain itu juga untuk penggalian potensi-potensi desa, banyak sekali potensi kita itu yang terbengkalai, yang belum terurus gitu ya. Nah, karena banyak persoalan memang di desa itu. Nah, selain itu juga kita untuk penguatan terhadap akses pasar. Akses pasar ini penting. Kalau kita nggak buka aksesnya, semua produk-produknya akan bisa laku. Nah, beberapa hal yang penting, penggalian potensi, pemanfaatan potensi, kemudian dan yang terpenting juga adalah keberadaan BUMDes itu bisa diarahkan untuk mengurangi ketergantungan desa terhadap intervensi dari kementerian, dari level yang atas. Oke. Ya, jadi banyak sekali contoh sekarang yang dicontohkan, BUMDes ini bisa berkontribusi hampir 2 kali lipat dari dana desa yang diterima. Seperti yang di Gresik, di Ujung Pangkah, kemudian yang di Malang, di Bojon Kidul itu kontribusi ke pendapatan desa dari BUMDes 1,4 miliar. PAD-nya lebih tinggi ya Pak ya? Lebih tinggi pendapatan daripada dana desa. Nah, semakin besar kontribusinya maka semakin berkuranglah ketergantungan dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat. Kalau dana desa kan lebih sifatnya biasanya untuk dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan desa kan Pak. Seperti pembangunan. Kalau ya pembangunan fisik, ada beberapa kegiatan-kegiatan. Tapi kalau BUMDes itu memberikan masukan pendapatan buat desa. Pendapatan, betul. Oh. Ini yang menjadi Iya. penambahan PAD Pak. PAD. Nah, Iya. sekarang pertanyaan kami Pak, itu dari kita kan gini, gaungnya BUMDes itu kan belum kita rasakan nih sampai saat ini gitu. Artinya bahwa apa sih contoh-contoh, ada nggak sih banyak contoh BUMDes yang sudah berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru gitu Pak? Kita lihat di Malang, di Bojon Kidul. Iya Pak. Di Bojon Kidul itu ada satu BUMDes yang mengelola kawasan pariwisata yang dijual high view, tempat orang foto-foto itu, selfie itu. Nah, itu satu hari BUMDes itu mempekerjakan 610 orang. Oke. Nah, kita bisa bayangkan 610 orang itu tiap hari butuh makan. Minimal pendapatannya paling sedikit 20.000. Membuka lapangan pekerjaan juga ya Pak ya. Itu fungsi BUMDes mengkonsolidasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, skala ekonomi, skala rumah tangga, skala individu. Nah, kita bayangkan kalau 600 orang punya pendapatan 50.000 per hari, berapa rupiah yang berputar? Perputaran ekonomi. Nah, itu masih di ujung Pangkah di Gresik juga begitu. Dia mengelola Breksi di Sleman, tebing Breksi itu satu hari bisa ratusan orang yang bekerja. Breksi itu juga dikelola oleh BUMDes Pak. Juga. Oh, itu yang terkenal kemarin Pak di Instagramable. Iya. Itu kontribusinya juga 1,3 miliar. Itu masih dari sisi pendapatan, bukan di luar dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Oke. Jadi seperti itu. Bisa seperti parkirnya. Ya, itu mereka itu tergabung di Darwis, kelompok-kelompok itu yang membuat bisnis kecil-kecil, misalkan sewa kendaraan, sewa ini, sewa itu, terus kemudian kuliner, permainan, itu semua dikelola. Nah, itu dikonsolidasi oleh BUMDes, di manajemen, dipasarkan oleh BUMDes itu. Jadi kolaborasi antara kelompok masyarakat dengan BUMDes. Pak, sumber dana sendiri dari BUMDes itu dari mana saja Pak? BUMDes itu didirikan oleh desa dan desa-desa. Jadi modal awalnya dari desa, dari pemerintah desa. Nah, kemudian ada investasi masyarakat bisa masuk ke situ, baik itu individu maupun kelompok. Jadi semacam pemodal gitu semacam ya Pak. Pemodal. Daripada mengambil investasi dari luar, itu kita dorong investasi dari lokal. Oh iya. Yang diprioritaskan berarti dari investasi masyarakat sekitar ya Pak ya. Sendiri, karena ya. takutnya justru ada monopoli nanti. Monopoli lagi dari pemilik Dari kapital pemilik. ini. Nah, betul. Betul. Lah, Gitu. berarti kan faktor pengawasan juga menjadi kata kunci nih Pak. Biasanya kalau sudah berbicara
usaha kecil menjadi besar, Ada potensi hasil. penyimpangan sudah ada hasil, penyimpangannya luar biasa. Ya. Lah sekarang kita ganti nanya Ganti. beliau ini. Seperti apa ini, Pak? Pak Dirbe, bagaimana kolaborasi Direktorat B untuk mendukung penyelenggaraan BUMDes itu sendiri Pak saat ini? Baik, terima kasih Bang. Tadi kan beliau sudah menyampaikan tentang BUMDes. Jadi banyak rekan-rekan kita di daerah masih bersifat pemikirannya adalah struktural, normatif. Sementara kami ini bertugas untuk menyampaikan apa sih yang terjadi, kenapa terjadi dana desa ini. Seperti kita ketahui pada saat periode pertama bahwa Presiden dia mempunyai cita-cita pembangunan di daerah itu tidak hanya berpusat di pusat saja, biasanya kan sentralisasi saja. Iya, betul. Jadi dia di daerah pinggiran desa-desa itu diberikan inovasi, bertanggung jawab jadi pemerintahan kecil. Iya. Seperti dari pemerintahan kecil ini mengalokasikan anggaran dan kemudian kegiatannya ada dengan BUMDes itu. Oke. Jadi pemerintahan kecil di bawah itu adalah BUMDes. Iya. Harapan beliau itu agar memotong mata rantai kriminalisasi seperti tengkulak-tengkulak yang disampaikan oleh Pak Nugroho tadi. Betul. Nah ini kita tidak tahu. Pimpinan mengatakan kamu Kejari punya penanganan perkara harus sekian, Kejati sekian. Jadi targetnya adalah bagaimana melakukan kegiatan itu untuk menjadikan kepala desa itu menjadi tersangka. Nah ini yang harus dirubah mindsetnya. Jadi amanah dari Bapak Presiden itu telah ditindaklanjuti oleh Pak Jaksa Agung dengan melakukan MOU dengan Kementerian PDTT tadi. Betul. Itu sudah dari sejak itu Pak, sejak 2018. Iya. Di mana penggarisannya sudah dijelaskan di sana. Setiap penanganan perkara terhadap Desa. perbuatan yang dilakukan oleh desa itu ada langkah-langkah. Iya. Yang Ada intinya adalah tahapannya ya. ultimum remedium. Iya. Kalau dia terjadi pelanggaran, kita serahkan dulu ke APIP. Iya, betul. Ternyata dalam APIP itu ada temuan umpamanya bahwa dikatakan bahwa ini ada pemakaian anggaran desa sekian-sekian. Nah, kita pakai secara keperdataan TGR. Itu upaya yang dilakukan. Tahapan-tahapan itu kalau memang sudah tidak bisa, sudah terlampaui semua, barulah larinya ke ranah pidana. Berarti mengedepankan administrasi dan Iya, perdata ya Pak ya? administrasi Betul, dan betul. perdata itu yang prioritas utama. Nah ini sampai keinginan dari pimpinan Pak Jaksa Agung melalui Pak Jamintel menyampaikan, karena beliau sudah sampai jumpa juga dengan Pak Menteri PDTT pada waktu yang lalu. Kasihan itu kata Pak Jaksa Agung, kasihan kepala desa itu bukan untuk dikriminalisasi atau dijadikan pidana, tapi dibimbing. Iya. Bahkan kita ada niatan untuk melakukan MOU antara Kajari-Kajari dengan kepala desa seluruh Indonesia, agar pada saatnya nanti kepala desa melakukan penggunaan anggaran, ada kesulitan, dia tidak merasa canggung untuk ketemu jaksa. Betul. Jadi semacam rumah keduanya di sana, Iya. sehingga anggaran itu tepat sasaran. Kalau memenjarakan orang mudah sekali. Iya. Nah sekarang yang dikhawatirkan anggaran itu sudah besar sekali. Per tahun itu boleh dikatakan tahun 2022 ini ada sampai 67 triliun. Nah kalau tidak ada dibina, masuk penjara semua. Iya, betul. Itulah tugas kita kejaksaan untuk Ya, luar biasa Luar juga biasa nih ini tugasnya programnya, Pak. Dirjen. Pak, kalau kita berbicara tentang kekuatan ekonomi nasional dan kita sekarang bertumpu kepada pengembangan perekonomian desa, tentunya banyak faktor yang harus kita perhatikan kan Pak. Pertama, pemetaan terhadap potensi daerah yang Bapak sampaikan itu kan tidak semua desa punya kemampuan untuk memetakan. Mungkin saya contohkan, satu daerah itu menjadi titik sentral pembangunan proyek strategis nasional. Ada pembangunan rel kereta contohnya. Daerah-daerah situ yang dilewati itu punya potensi-potensi daerah yang bisa diangkat di situ. Ternyata mereka memproduksi banyak hasil bumi, buah-buahan, kerajinan macam-macam. UMKM. Seberapa penting sih Pak dukungan pemerintah pusat atau mungkin
kelembagaan lain, BUMN gitu, kaitan dengan pengembangan BUMDes sendiri. Artinya gini, kalau tanpa didukung oleh lembaga kementerian yang lain gitu, BUMDes kan pasti saya yakin juga akan segitu-gitu saja gitu Pak. Tapi kalau ada kolaborasi antar kelembagaan, antar kementerian, saya yakin akan berkembang pesat Pak. Saat ini apakah sudah dilakukan itu Pak? Iya, pengalaman kita, BUMDes itu memang harus berkolaborasi. Akselerasi kemajuan itu bisa diperoleh ketika mereka bekerja sama. Nah, sebab itu kita saya dengar dari Presiden juga bahwa BUMN dan swasta harus ikut dalam penguatan BUMDes. Nah, kita sudah sudah menjalankan itu, beberapa kegiatan yang berkolaborasi misalkan dengan Kominfo, dengan Bakti. Itu kita mengembangkan bisnis internet desa. Itu sudah ada sekitar 48 lokasi. Nah, kemudian kita sedang merancang dengan Pertashop, BUMN dengan Pertamina dengan Pertashop. Mana kita beberapa hal yang aspek kelembagaan yang belum tuntas sehingga masih belum. Nah, kemudian dengan Perindo itu kan juga kerjasama reseller. Dengan Himbara, himpunan bank milik negara, itu juga kita bekerja sama. Termasuk juga pendirian Balkondes, Balai Ekonomi Desa. Itu ada sekitar 10 titik yang di Jawa Tengah itu BUMN yang melakukan intervensi di situ. Nah, keterlibatan mereka mau tidak mau, suka tidak suka, direspon oleh BUMDes untuk melakukan penguatan tersendiri. Manajemennya dikuatkan, laporan keuangan dikuatkan. Nah, sehingga mau tidak mau BUMDes berdaya lebih dulu gitu. Dengan bekerja sama itu, tuntutan memang. Jadi termasuk dengan pengelola tol ada nggak Pak ya? Karena kan ada PP yang baru, imbas dari pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru yang turunannya di beberapa PP, ada 5 PP yang melibatkan BUMDes, termasuk pemanfaatan jalan akses tol dan non tol. Rest area itu diberikan. Karena hal yang paling sulit untuk mengembangkan ekonomi desa itu kan pemasaran Pak. Ya. Nah, mereka kan butuh space untuk memasarkan itu gitu. Jadi kalau saya lagi bayangin itu Pak, kalau di setiap pembangunan jalur kereta api itu, di setiap pemberhentian itu ada usaha-usaha kecil yang di sana itu kuliner. Jadi jangan hanya merek-merek franchise besar gitu. Tapi saya lagi membayangkan gitu loh Pak. Terus kalau ada di situ ada yang punya produksi alamnya itu pohon mangga, bukan diproduksi mangganya tapi ada minuman mangganya gitu kan, atau wisata buahnya. Jadi kira-kira konsep semacam itu sudah dikembangkan enggak? Karena kita harus sadari bersama Pak, masih banyak program-program pemerintah yang belum terkonek gitu antara satu dengan yang lain gitu. Apakah dengan perhubungan, mungkin dengan kelembagaannya, jasa marga itu sudah dibangun sebuah sistem atau mungkin ada pola kerja yang terkoneksi? Sementara itu, sekarang masih pada level peraturan pemerintah yang sudah kita sedang menggarap yang level teknis. Teknisnya masih diproses ya. Ada juga PP yang PP dari kementerian yang diendorse oleh Kementerian Perdagangan untuk memberikan akses pemanfaatan untuk pasar juga BUMDes. Nah, kemudian juga terminal, jadi pemanfaatan terminal juga diberikan, termasuk juga perhutanan sosial, kehutanan. Jadi ada 5 PP yang memberikan ruang bagi BUMDes untuk bisa terlibat. Kehutanan, akses jalan tol dan non tol, kemudian pemanfaatan pasar. Bahkan yang menarik, BUMDes diberikan ruang untuk ikut dalam pengujian kendaraan bermotor. Baru itu. Keren. Tapi itu memang membutuhkan kesiapan kita semua, membutuhkan kesiapan kelembagaan dan sumber daya. Ada berapa BUMDes sekarang Pak di Indonesia Pak? Yang sudah masuk di sistem pendaftaran kita sudah hampir 32.000. Banyak juga. 32.000 itu yang sudah mendaftar, artinya dengan data yang baru. Sebelumnya yang tahun 2019 itu sudah 52.000 BUMDes. Iya. Nah, dari itu ada sekitar 10.900-an yang sudah berbadan hukum sekarang. Nah, berbicara tentang badan hukum ini Pak, kan
tidak semuanya BUMDes ini sudah berbadan hukum, Mbak Didi. Iya, iya, Nah, tidak ini semua. dari pemerintah apakah mewajibkan semua BUMDes ini untuk berbadan hukum? Terus kemudian kalau harus berbadan hukum, pendaftarannya seperti apa? Apakah mereka mengajukan sendiri ataukah melalui Kemendes? Nah, Nah, ini, Pak. apa perlu Pak Dirbe bentuk tim khusus untuk itu kan gitu. Ya kan? Ya. Jadi memang tidak ada kewajiban untuk menjadi badan hukum, tapi kita dorong karena banyak aspek positifnya ketika dia badan Banyak hukum. kelebihannya Pak Banyak kalau jadi kelebihannya. badan hukum. Produknya. Termasuk juga ketika bermitra dengan BUMN gitu pasti membutuhkan badan hukum. Iya. Nah, pelayanan badan hukum itu sudah tersistem. Jadi Oke. dua pihak, Kementerian Desa dan Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Sistemnya sudah terintegrasi. Oke. Jadi ibaratnya kalau perseroan terbatas itu ada notarisnya. Oke. Nah, kalau BUMDes itu notarisnya Kementerian Desa. Oh, langsung ke enak Ya, ya. Desa, Pak ya? Jadi seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan, misalnya ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, segala macam itu masuk di dalam sistem Kementerian Desa, kita verifikasi. Nah, begitu udah lolos verifikasi, tinggal klik langsung masuk sistemnya Kementerian Oh, Hukum dan ini HAM. sudah online Pak ya? Udah. Berarti bisa Jadi diakses jangan sampai melalui nanti website. ada birokrasi lagi yang ribet di Iya. sana, Nah. tapi enggak ya Pak Tingkat ya. bawah. Nanti ada Pak Dirbe Gunung Tapi memang begini, memang kesannya memang lambat proses verifikasi itu karena memang realitas kita dengan masyarakat desa ya, itu ya. Betul, betul. Kita memberikan nge-brief tentang anggaran dasar ya sebenarnya sederhana tapi ternyata nggak mudah. Iya, belum tentu Ya. semua masyarakat Oh, desa ya, ini jadi memiliki orang desa kemampuan tuh- yang sama, Pak. Gini, Betul. masyarakat desa itu rata-rata punya karakter eksekutor. Masing-masing, iya. Dilaksanakan dulu, gampang yang lain-lain. Aturan, Iya kan? aturan. Yang penting bisa action belakangan. dulu Iya. gitu. Itu luar biasa itu. Nah, Pak Dirbe melihat masih banyaknya BUMDes yang belum berbadan hukum ini. Kira-kira apa langkah strategisnya Pak Dirbe ini untuk mendorong supaya teman-teman itu apa kesulitan-kesulitannya? Apakah perlu dilakukan sarasehan gitu atau seperti apa Pak Dirbe? Ya, rencana ke depan seperti yang saya sampaikan tadi, keinginan pimpinan berharap nanti mungkin di akhir bulan nanti ini kita ada FGD kita Oke, lakukan yang berkaitan dengan dana desa, pembangunan desa. Kita ingin mendorong seluruh kejaksaan negeri se-Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah tentunya untuk mengizinkan seluruh kadisnya MOU dengan kita. Tentu di situ akan mendorong juga bila ada BUMDes yang belum berbadan hukum karena akan merugikan mereka. Pada saat mereka melakukan transaksi yang berbau hukum, Ya. mereka terkesampingkan. Betul, betul. Itu harapan kita. Ya bagaimana kejaksaan negeri seluruh Indonesia itu memahami tugas kita bersama bagaimana membimbing kepala desa agar nawacita ketiga yang diharapkan bahwa presiden ini terselenggara dan menjadi wujudan pembangunan yang sangat dahsyat sekali. Iya, betul, betul. Gitu. Dan kalau kita ngelihat memang itu yang kita rasakan ya, Iya. desa menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia saat Yang ini. utama, Yang apalagi ke utama. depan nih, Pak. Jadi kalau memang komitmennya semacam itu, apa yang harus diragukan lagi nih Pak Dir? Nah, begini, pada aspek pengawasan ya, pengawasan perspektif kami lebih pada aspek penguatan sebenarnya, penguatan kelembagaan dan pemahaman terhadap regulasi. Nah, di dalam PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes itu diatur mekanisme pengawasan. Jadi BUMDes itu punya organ namanya Badan Pengawas. Nah, ketika terjadi misalkan kerugian, ya, terjadi kerugian, sesuai dengan azasnya maka harus diselesaikan melalui proses musyawarah desa dulu. Nah, ketika musyawarah desa sudah direkomendasikan apakah kerugian itu karena unsur kesengajaan, ya, penyalahgunaan kewenangan, direkomendasikan tuh misalkan penyelesaian secara gotong royong dulu, disuruh kembalikan ke apa kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian rekomendasi itu nggak ditindaklanjuti, baru aparat penegak hukum yang masuk. Betul, betul. Jadi itu mekanisme itu yang kita bangun supaya ada unsur penguatan di dalam pengawasan oleh lembaga pengawasan di BUMDes jalan, pengawasan oleh masyarakat juga jalan melalui musyawarah desa itu. Gitu. Iya, iya. Nah, baru ketika memang tidak bisa diselesaikan, secara- baru aparat penegak hukum bisa masuk. gitu. Pak Dir, Pak Nugroho, kita tahu bersama bahwa banyak swasta murni PMA yang lahir
di tengah masyarakat desa. Ada perusahaan tambak, ada perusahaan minyak bumi, macam-macam lah di situ. Ada sih nggak sih Pak kontribusi mereka untuk BUMDes sendiri Pak? Oh ada Pak. Jadi kami tahun kemarin menggunakan awarding tentang CSR. Ya perusahaan-perusahaan itu ke bawah di BUMDes. Ada 48 perusahaan yang terlibat dan ada 92 program. Nah, CSR yang masuk itu lebih bersifat produktif. Bukan lagi yang charity yang bantuan 10 juta, 15 juta. Sudah nggak begitu, tapi sudah dikasih kail lah ya. Nah, Dikasih, sudah memberikan bisnis ke BUMDes. Betul. Nah, kalau kita contohkan yang di Jawa Tengah Pak, di Kabupaten Rembang ada PT Semen Gresik. Itu memberikan bisnis ke 6 BUMDes. Dalam 3 tahun itu terkapitalisasi 4,1 miliar. Jadi perusahaan itu memberikan bisnis pemeliharaan, catering, gitu ya, tracking, macam-macam. Itu baru. Ini yang baru top itu. Model ini yang kita itu menjadi role model yang 48 perusahaan dan 90 sekian model. Ya. Ini kita menjadi role model untuk CSR lainnya yang supaya diarahkan yang sifatnya produktif. Tuh, masih 90 loh. Masih ini, banyak Pak. di Indonesia berapa perusahaan Ya. swasta. Iya, coba. Ini masih tahap awal. Kita akan awarding lagi bulan ini, kita kemarin launching. Pak Dir, Pak Nugroho, makanya kalau waktu nego dengan perusahaannya ajak Pak Dirbe. Oh, siap. Kalau ngajak Pak Dirbe insya Allah Lebih lancar. banyak di ACC. Bukan karena untuk kepentingan masyarakat kan, iya. bukan karena takut sama kejaksaan, bukan. Jadi syukur alhamdulillah perusahaan-perusahaan sudah perspektifnya sudah seperti itu Pak. Termasuk Pertamina mungkin ya? Banyak. Pertamina banyak ya. Ya tadi Pertasop ya. Pertasop tadi. Ya sekarang akhirnya jadi terbuka ya bahwa pemerintahan desa sendiri akhirnya sekarang menjadi dinamis gitu kan. Ya, lebih Nah Ya. sekarang buka mandiri itu kan. Nah sekarang Pak, sekarang kan sejak itu dilahirkan udah berapa tahun berarti ya? 2000 berapa ya? 2015 mulai. 2015 ya Pak ya, 2015 sampai sekarang. Evaluasi yang ditemukan di lapangan apa Pak, kendala-kendala yang real di lapangan Pak? Masih pada aspek sumber daya manusia Pak. SDM-nya. Makanya kita terus berpartner dengan banyak teman, NGO, perguruan tinggi juga kita minta untuk memberikan penguatan. Dan yang paling penting adalah keterlibatan perusahaan-perusahaan itu untuk bisa langsung melakukan inkubasi. Yang kedua aspek permodalan. Aspek permodalan ini memang isu yang selalu tiap saat. Ya karena banyak persyaratan yang belum dimiliki oleh BUMDes. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi ini penting dan kita itu Pak memang untuk memproduksi sudah bisa, sudah bisa onboarding juga di marketplace. Cuman tidak berlanjut, transaksinya tidak cukup banyak. Ternyata persoalannya di keberlanjutan dari proses teknologi itu sendiri, proses produksi. Jadi ketika ditanya berapa kekuatan 1 bulan berapa bisa supply, nah itu nggak bisa bicara. Nah ini yang persoalannya. Jadi kuantitas dari produksi juga. Nah, ini banyak faktor sebenarnya. Penguasaan teknologi, akses pasar juga, kemudian kemampuan dalam mengolah. Gitu. Dan ada satu lagi yang kurang pasca panen. Pasca panen ini yang lemah. Karena memang ini cukup mengganggu sebenarnya. Itu tapi kembali lagi pada masalah kemampuan finansial untuk penyediaan pasca panen itu gitu. Tapi Karena, Pak, Kemendes kan nggak bisa kerja sendiri Pak. betul. Yang terberat sebenarnya kan pemerintah daerah ya, pemerintah setempat ya. pemerintah setempat Nah, ya dari kabupaten sampai saat kota, ini bagaimana peran pemerintah daerah untuk mendukung BUMDes sendiri Pak? Iya, kita sebenarnya di PP 11 sudah terbuka untuk ruang koordinasi, pelibatan juga. Bahkan banyak hal kita juga mempersyaratkan keterlibatan daerah dalam penguatan itu. Misalkan mereka harus ikut memonitoring, mereka harus memantau perkembangan gitu ya. Secara finansial barangkali tidak cukup besar kontribusinya, tapi kita minta untuk mereka melakukan pendampingan.
Jadi itu yang paling Terukur paling nggak mereka Pak hasil kerjanya Pak? Takutnya mereka hanya sebuah Formalitas. program pendampingan formalitas saja gitu, karena Tapi kan keberlanjutan betul. Pak. Betul. Dianggarkan program tapi tahun-tahun berikutnya Daripada aku gedein BUMDes, aku gedein BUMD saya gitu kan, gitu. Ya. Yang gimana menurut Bapak ini? Ya itu memang selalu problem yang kita harus melakukan komunikasi, koordinasi belum. Tapi Pak Dedi, berbicara tentang SDM tadi. Nah, dari Kemendes ini kan bisa kerjasama dengan kejaksaan. Saya lihat kemarin ada beberapa desa yang menjadi pilot project desa binaan, Pak Dedi. Iya, iya. Desa binaan, kejaksaan juga punya desa binaan. Iya. Apakah ini seperti apa, Pak Dedi? Dan dikolaborasikan Kolaborasi. aja ya Pak. Kalau itu kolaborasi sih kayaknya untuk mendorong Pemda untuk ikut bertanggung jawab dalam keberlangsungan Peningkatan BUMDes. BUMDes. Ya, tadi mungkin. kita sudah sempat bicara bahwa nanti yang bisa kita create untuk kerjasamanya desa-desa yang sudah punya ekosistem digital. Oke. Nah, ini kita manfaatkan lebih dulu. Kita bikin lebih dulu sistem kerjasamanya gimana, paling tidak pada aspek pemantauan dan ya Pak Direktur ya. Ya, pemantauan dan pengawasannya. Pemantauan dan pengawasan itu bisa kita create di desa-desa yang sudah terbangun ekosistem digitalnya sehingga lebih memudahkan kita. Jadi kan itu loh Om yang Mbak analisa kemarin. Apa bedanya dengan koperasi itu? Nah, Tanya. ini Pak yang menjadi pertanyaan. BUMDes dan koperasi ini kan Iya. sama-sama usaha yang ada di tingkat masyarakat dan juga menghasilkan. Tapi bedanya itu di mana Pak letak bedanya ini? Pak? Ini memang sama-sama kelembagaan ekonomi di level masyarakat ya, itu ada di desa dan pedesaan juga. Nah, kemudian yang membedakan satu dari aspek pendirian. Kalau BUMDes itu didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat, ya, sehingga menjadi miliknya pemerintah desa, plat merah. Oke. Nah, kalau koperasi yang mendirikan adalah individu-individu dan kelompok. Ini dari sisi pendirian. Nah, dari sisi permodalan juga demikian. Karena didirikan oleh pemerintah, maka modalnya dari pemerintah desa. Nah, sementara koperasi dari anggota-anggota. Ya. Nah, berikutnya tujuannya. Kalau tujuan BUMDes itu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama, tujuan bersama, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Sehingga makanya BUMDes itu disebut sebagai lembaga inklusif. Nah, kalau koperasi tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggota. Jadi berbeda. Yang satu masyarakat secara keseluruhan, yang satu hanya anggota individu. Mudah-mudahan itu nggak jadi bersaing ya. Iya. Oh, enggak. Bisa ya. kolaborasi Pak Dedi. Betul. Jadi bisa Kolaborasinya Kolaborasi. sebenarnya sudah jalan. Kalau koperasi lebih fokus pada aspek produksi, bagaimana memproduksi, menciptakan barang, ya, cara-cara bekerja supaya lebih efektif, efisien seperti apa. Nah, BUMDes pada posisi pasca panennya. Oh iya. Jadi bisa dikolaborasi. Kalau itu nyambung Bisa tuh. berkolaborasi. Betul. Kolaborasi. Dan praktek ini udah banyak, Iya, udah cukup siap. banyak. Pak Ricardo, Pak Jam Intel kan memang selalu menekankan program Jaksa Jaga Desa. Jaksa Jaga Desa. Jaksa jaga desa, Nah, jaksa sahabat masyarakat. Jaksa Sahabat Masyarakat. Nah, program jangka pendek Direktorat B ke depan apa Pak untuk mewujudkan jaksa yang dicintai masyarakat, khususnya untuk supaya yang diharapkan pimpinan tadi dapat menjaga kepentingan masyarakat desa untuk yang lebih besar lagi ke depan. Baik, Bang. Jadi ini seperti saya sampaikan, jaksa ini sifatnya pada saat sekarang ini berbicara tentang bagaimana untuk menemukan fakta perbuatan. Iya. Memang itu bagus untuk case-case lain. Iya. Tapi ini kan sudah diawali dengan posisi, kalau kita lihat seperti bunyi dasar dari Undang-Undang tentang Desa nomor 6 tahun 2014 saja dikatakan di sini dipandang perlu untuk diberikan perlindungan dan memperdayakan agar menjadi kuat, maju dan mandiri dan demokratis. Jadi dilindungi. Iya. Nah, jangka pendek kita bagaimana merubah mindset para jaksa terhadap desa ini, bahwa kita harus melindungi, mengayomi dan membimbing. Karena keinginan cita-cita Bapak Presiden itu, pemerintahan itu tidak hanya di pusat, tapi pemerintahan yang terkecil itu harus berdiri. Maka ada BUMDes. Itu bagian, kalau di pusat kan BUMN, kurang lebih begitu. Jadi pemerintahan itu tidak, nantinya ke depan kalau sudah berjalan dengan baik, itu tidak melulu desa itu meminta dana dari atas.
karena dia sudah Mandiri. Betul. sudah bisa melakukan kegiatan sendiri. Apalagi kan kalau sudah nanti mereka bisa bekerja sama tentang para wisata, terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan proyek strategis yang dapat berjalan, yang investasinya mungkin sekarang 1,5 M, mungkin bisa nanti berikutnya bisa triliun. Nah selama ini kan yang terjadi ada tambang, desa itu hanya lihat saja. Jadi penonton. Jadi penonton. Nah bagaimana supaya desa itu pintar, pandai, dan cerdas, sehingga ada manfaat pembangunan apapun di daerah itu, desa itu sudah punya peranan. Betul. Itu jangka pendeknya itu untuk melakukan perubahan mindset, mendukung. Sarasehan nasional nggak perlu diadakan nggak Pak untuk seluruh BUMDes Kita berkumpul gitu? tahun kemarin sudah menyelenggarakan Rakornas. Nanti ke depan tanggal 2 Februari kita mengendahkan hari, jadi kita udah punya hari BUMDes Pak, tanggal 2 Februari. Aduh. Tapi ada kurangnya Bang Ded. Ya, siap. Selama ini Sarasehan perkumpulan kejaksaan nggak pernah dilibatkan. Nah itu maksud saya. Siap, nanti kita akan Ya, betul. Sehingga Siap. peranan kita mendukung mereka tidak terlihat. Yang Tidak ada terlihat. malah takut-takut dia ngintip, ya ada jaksa nanti. Iya. Padahal makanya Pak nanti kalau waktu Sarasehan atau Bakornas jangan pakai baju seragam Pak. Itu Sebenarnya nggak ada masalah dengan Iya, seragam ini, jangan ditakuti. Betul, Seragam ini betul, jadi betul. sahabat desa. Sahabat desa, Jaksa itu gitu. sahabat desa. sahabat gitu. desa, sahabat masyarakat ya Pak. Jadi, atau begini Pak, mungkin supaya lebih meyakinkan masyarakat desa, kerja nyata kita aja Pak kita tunjukkan. Kita bawa CSR Pak untuk mereka. Cocok, Pak Dir. cocok. Betul. Ya cuman itu tadi loh Pak. Saya berpikir betapa hebatnya kekuatan ekonomi desa itu kalau kita bisa memetakan potensi-potensinya gitu kan. Nah saya pikir kalau umpama ada kayak di tol itu, saya melihat Pak, rest area itu, berbicara rest area ya, saya membayangkan kalau kayak di Jawa Tengah itu di daerah di Semarang itu kan rest areanya full UMKM. Jadi hanya boleh UMKM yang masuk. Iya. Seperti itu Pak. Tapi pada kenyataan sekarang masih banyak franchise brand franchise luar yang gede memenuhi. gitu kan. Iya. Saya lagi membayangkan kalau potensi semua kekuatan ekonomi desa itu dikembangkan di setiap lini kehidupan perekonomian bangsa, ini luar biasa kan Pak. Betul. Nah, kira-kira Kemendes nggak ada upaya ke sana Pak? Kita Minta berapa persen sih gitu? Siapin dong 40% untuk Wajib UMKM gitu kan. atau Jangan hanya BUMDes. jual aku apa minuman Produk-produk luar. itu. jangankan gitu. di rest area, yang di Bandara. Mandalika Mandalika, kita ya. mendapatkan proporsi untuk Iya, menempatkan produk-produk BUMDes. ya. Sudah penetrasi Pak ya itu ya Sudah. berarti ya ke mereka ya. Sudah. Oke. Tapi berbicara BUMDes Pak, bukan hanya produk Pak Dedi. Mm-mm. Ini yang menarik ini, mau saya Jasa tanyakan juga mumpung kan? ketemu. Iya. Jadi BUMDes ini juga bisa sebagai penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat Pak. Contohnya di Bantul. Jadi di Bantul ini produk BUMDesnya bukan produk untuk dijual, tetapi dia bagaimana bermula dari sampah yang menjadi permasalahan di Bantul ini dikelola oleh BUMDes menjadi Kupas nih. Oh, Komunitas usaha pengelolaan sampah, dan hasilnya luar biasa ternyata Pak. Nah ini apakah potensi-potensi seperti ini bisa digali untuk daerah-daerah lain Pak? Ya, kami membayangkan untuk persoalan sampah itu menjadi menu wajib BUMDes sebenarnya. oke. Di Karena Bali, sumber sampahnya itu sumber. gubernur sudah mengeluarkan sebagai kegiatan utama, karena memang setiap desa pasti punya persoalan sampah. Ini yang model yang dikembangkan, yang di Kupas, yang di Jawa Tengah, banyak di Bali juga, itu yang menjadi yang kita diseminasikan menjadi semodel yang bisa direplikasi oleh teman-teman BUMDes setiap desa. Memang tangan-tangan kita seperti itu. Karena tahun lalu sampai forum ASEAN ini Pak, Iya. penyelesaian permasalahan sampah ini dari BUMDes justru Pak. Iya. Nah ini Iya. seperti apa? Udah ini nggak usah ke depan? dibayangin aja. Aku lagi bayangin kalau umpama tambang itu semua untuk urusan angkutannya diserahkan ke BUMDes. Angkutan, Waduh, konsumsi, makanannya, pekerja. pegawainya semua. Cuma yang jadi masalah ini kekuatan bisnis lainnya itu juga akan ada itu ada intervensi pasti, Iya, pasti. gitu. Nah, nantilah di situ peranan Ya, jaksa harus hadir. berbagi lah. Harus berbagi gitu Betul, kan. betul. Orang kalau sudah ngomong berbagi itu susah. Pak. Kalau perkalian itu gampang. Iya.
Wah, ini kayaknya asik betul obrolan kita hari ini ya. Jadi Pak, supaya masyarakat lebih tahu nih, lebih paham, di tahun depan ada program apa kira-kira yang sangat ditunggu oleh masyarakat BUMDes, Pak? Yang belum ada sekarang, tahun depan ada. Sesuai dengan instruksi Presiden tentang ketahanan pangan. Oh ya. Ketahanan pangan ini menjadi penting karena penduduk kita itu kan 71% itu tinggal di desa. Okay. Nah, kebutuhan kontribusi kebutuhan pangan itu banyak di desa. Ya, kalau kita menyelesaikan 71% persoalan pangan desa itu secara nasional sudah selesai sebenarnya. Okay. Nah, makanya kita bangun mulai dari skala kecil, misalkan kebutuhan telur, ya, kita cukupi dulu skala lokal, padi, beras juga begitu, sehingga harga-harga itu nggak rasional gitu. Nah, sekarang kan kalau kita beras itu bisa keliling dulu dari Cianjur ke Banyuwangi ke Surabaya tengkolak dulu ya Pak ya. Ya, sehingga harganya relatif nggak rasional. Iya, betul. Makanya itu konsep kita ketahanan pangan lokal dulu, daging, ayam, telur, beras, tepung segala kita selesaikan di lokal dulu. Okay. Nah, sehingga perputarannya tetap di produksinya, pasarnya juga situ, sehingga harganya juga nggak terlalu tinggi nanya. Nah, berkembang kemudian skala kawasan sampai dengan skala nasional. Nah, itu yang kita desain semacam itu. Terus anggaran APBN tahun depan ada nambah nggak rencananya nih Pak? Untuk BUMDes nih. Untuk paling nggak khusus untuk Kemendes deh. Itu urusan Menteri Keuangan. Nggak berani ngomong Bapak Penas. Enggak, soalnya kalau banyak program pasti banyak butuh dana kan gitu kan. Pak. Nah, makanya kami tidak mengandalkan APBN secara melulu APBN gitu ya. Kita ingin partisipasi masyarakat, BUMN juga kita dorong untuk bisa menguatkan. Nah, sekarang apa yang Bapak mau sampaikan ke Kejaksaan Pak tentang pendampingan selama ini terhadap Kemendes Pak? Yang kami harapkan sebenarnya pengawasan itu dalam perspektif pembinaan. Jadi tidak harus melakukan penegakan hukum dulu, penindakan dulu, tapi lebih pada itu. Karena di dalam regulasi seperti itu. Di dalam PP 11 itu prosesnya melalui proses pembinaan dulu, baru kemudian kalau tidak selesai baru aparat penegak bisa masuk. Jadi Kejaksaan sudah jalankan fungsinya loh Pak. Sudah berbeda perspektif Pak sekarang. Iya, Bukan menakut-nakuti lagi ya Pak. Iya, kan? Cocok kan? Melakukan pembinaan. Bagaimana kita bisa bersahabat. Tapi kementerian belum tahu. Oh, belum tahu. Karena sifatnya masih masing-masing jalannya. Iya. Tapi kadang-kadang begini Pak, pendidikan itu penting Pak. Pendidikan penting untuk memberikan shock terapi juga gitu. Nah, seperti yang banyak sekali kami mendapatkan permintaan untuk menjadi saksi ahli terhadap penyalahgunaan dana-dana UPK, XPNPM. Itu banyak sekali yang disalahgunakan. Nah, dalam konteks itu penting penindakan yang dilakukan oleh teman-teman di Kejaksaan. Nah, walaupun nanti di dalam konteks pengembangan kelembagaannya memang harus ada unsur pembinaannya gitu. Iya. Jadi bagi yang tidak melakukan penyalahgunaan penyelewengan, ya bagaimana caranya supaya ada aspek pengawasan dan pembinaannya gitu. Iya. Penting Pak untuk shock terapi. Perlu juga shock terapi ya. Perlu juga. Jadi karena dana masyarakat besar. Pak Jaksa Agung, Pak Jam Intel, Pak Dirbe punya komitmen yang sama Pak. Jadi kita harus berikan aplaus untuk Kejaksaan juga ini. Ya, mudah-mudahan apa menjadi program bersama, tujuan kita bersama bisa terwujud dan kolaborasi bersama, dan ditunggu apa yang diharapkan Pak Ricardo tadi Pak. Satu visi sebenarnya, satu tujuan itu. Tinggal mempertemukan. Apalagi di sana pejabat kita kan masih ada yang di penugasan di sana ya Pak. Ada. Pak Teguh kalau nggak salah ya. Pak Teguh ya, salah satu pejabat di sana. Sebenarnya Jaga Desa sudah kita tahun 2018 ya Pak. Iya. Tinggal program-programnya karena kemarin kepotong dengan pandemi kan. Nah, sekarang mungkin lebih banyak mungkin program-programnya. Betul. Mungkin kita akan awali Pak nanti dengan kita turun bersama untuk melihat kondisi BUMDes Pak.
Bagaimana betul, praktek-praktek setuju. tentang pengawasan. Betul, betul. Ya. Atau Bapak kan membuat harus lihat juga Betul. mekanisme pelaporan, Betul. bentuk laporan keuangan Seperti seperti apa gitu kan? Iya, iya, iya. Proses pengambilan keputusan terhadap persoalan itu seperti apa, itu kan perlu kita Iya. eksplorasi sehingga nanti Jadi apapun kinerja hebat itu Pak, kalau tanpa publikasi bukan apa-apa. Jadi jangan lupa undang kami juga Pak. betul. Betul. kalau biasanya ada 2 DM on the spot, ya kan. kita Nah, buat nanti Pak jadi Dede, kita siap-siap ke kita sana. siap-siap ke sana. Betul. Sobat Adiaksa, tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam. Ya, mudah-mudahan berbicara tentang BUMDes, kita berbicara tentang kebangkitan ekonomi desa. Oleh karenanya pembicaraan kita sangat bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk masyarakat desa. Dan jangan lupa teman-teman masyarakat desa, para komponen BUMDes, apabila ada banyak pertanyaan hukum atau tentang apa, silakan menghubungi Direktorat B atau bisa DM di Instagram Kejaksaan atau RI, ke Kejaksaan Negeri ke di wilayah Kejaksaan Negeri masing-masing. masing-masing. Jadi silakan kalau mau ada konsultasi BUMDes supaya tidak salah langkah atau apa, ada banyak agen-agen kita di daerah, dari ada Kacap Jarinya, ada Kasintel di daerah, ada Kepala Kejaksaan Kejaksaan Negeri Negeri. itu. Silakan hadir saja di sini, ada posko pelayanan hukum yang bisa memberikan penjelasan pada teman-teman semua. Dan kita berpisah, saatnya berpisah. Untuk saat ini, terima kasih Pak Ricardo, Pak Nugroho. Terima kasih Yonya. Jangan kapok ya Pak, kami undang lagi nanti Siap. Pak kalau ada program baru lagi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.